Salam jumpa kembali Woro Kadang Kinasih Dinus TV di mana saja berada. Kali ini saya akan menceritakan tentang siapakah Tuhan dalam pandangan spiritualitas. Manusia itu bagian kecil di bumi ini. Dan bumi pun bagian kecil dari alam semesta raya. Alam semesta ini sendiri dari triliunan planet. Jika bumi hancur, tidak berpengaruh apa-apa terhadap alam semesta. Semesta akan selalu ada dan selalu terus berproses. Begitu juga dengan manusia. Jika manusia musnah, tidak akan berarti apa-apa terhadap bumi. Bumi tetap ada dan terus berproses. Dan istilah kiamat itu hanya berlaku untuk manusia, bukan pada bumi atau alam semesta raya. Matahari, bulan, planet-planet yang ada adalah material. Jika matahari, bulan, planet pecah, akan membentuk material baru. Demikian kata para ilmuwan dalam serangkaian penelitiannya. Jadi jangan mudah menilai dan menakar pengetahuan seseorang. Jangan sombong dan angkuh, merasa diri paling benar. Sementara agama itu terlahir dari budaya. Budaya terlahir dari adat. Adat adalah kebiasaan rutinitas masyarakat setempat. Kebiasaan terlahir dari pengalaman ilmu titen. Ilmunya orang Jawa. Orang beragama sering mengatakan yang maha kuasa adalah Tuhan atau Allah atau ribuan sebutan lainnya yang sudah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Nama yang dinamakan seturut pengetahuan keyakinannya. Benarkah nama yang dinamakan itu sebutan untuk yang maha kuasa pencipta semua alam semesta dan segala yang hidup itu? Sejatinya yang maha kuasa sang pencipta itu semua tidak dapat diterangkan, tidak dapat disebut, tidak bernama. Jika kecil, saking kecilnya tidak tampak. Jika saking besarnya memenuhi alam semesta ini, dia lebih gaib daripada yang gaib. Sumber segala yang ada dan tidak ada, semua rahasia ilahi. Demikianlah untuk menggambarkan Sang Maha Kuasa itu. Dan sebagian pejalan spiritual yang tercerahkan hanya membuatkan arti Sang Maha Kuasa itu sebagai kekuasaan tertinggi di jagat raya ini. Tak ada lainnya lagi. Sementara spiritual kerap dikaitkan dengan hal-hal yang sangat tinggi seperti Tuhan atau kerohanian. Kata spiritual berasal dari bahasa Latin, spiritus, yang artinya napas, dan spirare yang artinya bernapas. Dengan menjalani proses spiritual, pribadi seseorang dapat terbentuk. Metode tersebut bisa juga dinamai membentuk mental spiritual. Bimbingan mental spiritual adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental jiwa sehingga memiliki pribadi yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani
kehidupannya. Mental spiritual perlu didapatkan oleh setiap individu karena adalah kebutuhan dari setiap insan manusia untuk mencapai ketenangan jiwa dalam kehidupannya. Tahap perkembangan berdasarkan hasil penelitian terhadap anak-anak dengan 4 agama yang berbeda ditemukan bahwa mereka memiliki konsep spiritualitas yang berbeda menurut jenis kelamin agama dan kepribadian anak. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga. Peran orang tua penting dalam perkembangan spiritualitas seorang anak. Karena orang tua sebagai role model. Keluarga juga sebagai orang terdekat di lingkungan dan pengalaman pertama anak dalam mengerti dan menyimpulkan kehidupan di dunia ini. Pada umumnya pengalaman pertama anak selalu berhubungan dengan orang tua ataupun saudaranya. Yang ketiga, latar belakang etnik budaya, sikap, keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial budaya. Hal yang perlu diperhatikan adalah apapun tradisi agama atau sistem keagamaan yang dianut individu, tetap saja pengalaman spiritual tiap individu berbeda dan mengandung hal yang unik. 4. Pengalaman hidup sebelumnya. Pengalaman hidup baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Selain itu juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan secara spiritual kejadian atau pengalaman tersebut. Peristiwa dalam kehidupan sering dianggap sebagai suatu ujian. Pada saat ini, kebutuhan spiritual akan meningkat yang memerlukan kedalaman spiritual dan kemampuan untuk memenuhinya. 5. Krisis dan perubahan. Krisis dan perubahan dapat memperkuat kedalaman spiritual seseorang. Krisis sering dialami ketika individu dihadapkan dengan hal sulit. Apabila klien mengalami krisis, maka keyakinan spiritual dan keinginan untuk melakukan kegiatan spiritual menjadi lebih tinggi. 6. Terpisah dari ikatan spiritual. Individu yang biasa melakukan kegiatan spiritual ataupun tidak dapat berkumpul dengan orang terdekat biasanya akan mengalami terjadinya perubahan fungsi spiritual. Contoh kebutuhan spiritual manusia, suatu cinta, hubungan antar manusia membentuk suatu keselarasan yang dapat menyembuhkan, meliputi hal-hal yang dapat diterima sebagai manusia dalam kondisi apapun, memberi dan menerima cinta, mempunyai hubungan dengan dunia. Kemudian perkawanan, mudah terharu, mudah melakukan kebaikan, membina hubungan yang baik dengan sesama manusia, alam dan sekitar, dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Cinta merupakan dasar dari spiritualitas yang mendorong manusia untuk hidup dengan hatinya. Cinta meliputi dimensi cinta kepada diri sendiri, cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang lain, cinta pada seluruh kehidupan. 2. Keimanan atau keyakinan. Agama dapat dijadikan sarana untuk mengekspresikan spiritualitas melalui nilai-nilai yang dianut, diyakini, dan dilakukan dengan praktek-praktek ritual. Di dalamnya dapat menjawab pertanyaan mendasar tentang hidup dan kematian. 3. Hal positif atau harapan. Banyak berharap, merasakan kedamaian dan kesenangan, berpikir positif, membutuhkan ruang yang sepi untuk meditasi atau refleksi diri, bersyukur dan berterima kasih, mempunyai rasa humor. Harapan adalah orientasi di masa depan, mempercayai makna, meyakini, dan mengharapkan.
4 tujuan hidup. Pada penelitian yang dilakukan oleh Burkhardt pada tahun 1994, ditemukan pada analisis statistik dan terus bertahan antara memiliki spiritual yang tinggi dengan seseorang yang mencari tujuan hidup. 5. Moral dan etika. Untuk hidup bermoral dan beretika, hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi moral dan etika yang ada dalam masyarakat tersebut. 6. Penghargaan pada keindahan. Menghargai keindahan alam dan seni. Gambaran hubungan dengan alam meliputi keikutsertaan memelihara lingkungan sekitar dengan cara menanam tumbuhan, pohon, serta melindungi dari kerusakan, mengagumi alam sebagai ciptaan yang maha tinggi, menghargai seni dengan juga menghargai musik. 7. Pemecahan masalah atau kematian. Pesan atau nasihat sebelum menghadapi kematian, mengakui adanya kehidupan setelah kematian, mempunyai pemahaman yang dalam akan kematian dan memaafkan diri dengan orang lain. Akhirnya, izinkan dirimu terbuka pada alam semesta. Mengalirlah dan terima segalanya apa adanya. Kamu tidak pernah tahu rencana semesta dalam hidupmu. Yang terpenting, yang perlu kamu tahu adalah rencana semesta sudah pasti indah dan sangat indah. Kamu akan benar-benar merasakan takjub di setiap kejutannya. Jadi jangan takut, berserah total dan mengalir. Biarkan semesta mengerjakan semuanya dengan jangan kepo prosesnya. Semua sudah tersimpan, tertata, dan menjadi rahasia semesta. Cukup disadari bahwa semuanya indah. Tugasmu hanya menjalani, mengamati, menikmati, dan mensyukuri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jiwaku mendoakan jiwamu. Rahayu, berkah Gusti.